Pernah kepikiran gak, kenapa ada pemimpin yang cuma jago perintah, tapi ada juga pemimpin yang bisa bikin rakyatnya percaya, bahkan rela berjuang bersama. Dan hari ini kita gak akan ngomongin soal pidato besar, bukan juga soal kekuasaan. Kita mau ngomongin satu hal yang sering diremehkan, tapi justru membentuk cara berpikir seorang pemimpin besar. Buku, bacaan, pikiran. Karena jauh sebelum dikenal sebagai proklamator, Soekarno adalah seorang pembaca yang lapar ide. Ia membaca bukan untuk terlihat pintar, tapi untuk mencari jawaban. Jawaban tentang kenapa bangsanya tertindas, kenapa rakyat kecil selalu jadi korban, dan seperti apa pemimpin seharusnya bersikap. Dan di titik ini, sebelum kita masuk lebih jauh ke cerita tentang bacaan yang membentuk cara memimpin Soekarno, izinkan aku bilang satu kalimat sederhana. Selamat datang di Human Skill, sebuah ruang untuk ngobrol pelan tentang cara berpikir, tentang cara memahami manusia, tentang kepemimpinan yang tidak lahir dari jabatan, tapi dari kedewasaan melihat hidup. Di Human Skill, kita tidak mencari siapa yang paling benar, tapi mencoba memahami kenapa manusia bertindak seperti itu. Dan hari ini, kita akan belajar dari satu kebiasaan sunyi yang membentuk seorang pemimpin besar, yaitu kebiasaan membaca. Soekarno muda hidup di zaman yang keras. Penjajahan bukan cuma soal senjata, tapi soal pikiran yang ditundukkan. Sekolah kolonial mengajarkan satu hal, kalian ini rendah, jangan bermimpi terlalu tinggi. Tapi Soekarno tidak diam. Ia membaca dan terus membaca buku-buku yang dilarang, buku-buku yang berat, buku-buku yang membuat orang lain takut berpikir. Karena bagi Soekarno, membaca adalah bentuk perlawanan paling sunyi. Salah satu bacaan penting yang memengaruhi cara berpikirnya adalah karya Karl Marx. Di sana, Soekarno menemukan gagasan bahwa penindasan bukan takdir, kemiskinan bukan kesalahan individu, tapi hasil dari sistem yang timpang. Ia membaca tentang kelas, kekuasaan, dan struktur sosial. Bukan untuk jadi ekstrim, tapi untuk memahami akar masalah rakyatnya. Dari sini, Soekarno belajar satu hal penting. Pemimpin tidak boleh berdiri di atas rakyat, tapi harus paham penderitaan mereka sampai ke akar-akarnya. Inilah kenapa pidato Soekarno selalu hidup. Karena itu bukan teori kosong, itu hasil bacaan yang dipertemukan dengan realitas. Soekarno juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran demokrasi klasik, seperti Jean-Jacques Rousseau. Dari Rousseau, ia belajar konsep kehendak umum, bahwa negara seharusnya lahir dari rakyat, bekerja untuk rakyat, dan kembali ke rakyat. Bukan untuk elit, bukan untuk segelintiran orang. Ini yang membentuk cara Soekarno memimpin, dekat dengan massa, berani turun ke bawah, dan tidak menjaga jarak secara simbolik. Soekarno paham, pemimpin yang terlalu jauh dari rakyat akan hilang arah. Soekarno juga banyak membaca tulisan tentang nasionalisme. Ia sadar, bangsa terjajah bukan hanya kemiskinan secara ekonomi, tapi juga miskin percaya diri. Maka ia membangun narasi bahwa Indonesia punya harga diri, bahwa kita bukan bangsa kelas 2, bahwa kita berhak berdiri sejajar. Ini bukan sekadar slogan, ini hasil bacaan panjang yang ia olah, lalu disampaikan dengan bahasa rakyat. Makanya, pidatonya bukan kaku, bukan akademis, tapi menggentarkan. Karena ia tahu, ide besar harus disampaikan dengan bahasa yang membumi. Soekarno juga membaca banyak literatur Islam, bukan Islam yang sempit, tapi Islam yang humanis, berkeadilan, dan beradab. Ia melihat agama bukan alat kekuasaan, tapi fondasi moral kepemimpinan. Dari sini, Soekarno belajar, pemimpin harus punya empati, kekuasaan harus dibatasi nilai, dan negara harus melindungi yang lemah. Ini yang membuat pemikirannya tidak kering, tidak hanya ideologi, tapi juga nurani. Kalau kita rangkum, bacaan yang membentuk Soekarno menjadi pemimpin adalah berani berpikir besar, paham struktur penindasan, dekat dengan rakyat, kuat secara ideologi, tapi tetap manusiawi. Soekarno bukan pemimpin instan. Ia adalah hasil dari buku yang dibaca dalam sunyi, dari pikiran yang diasah dalam kesendirian, dari refleksi panjang sebelum berani bicara.
Sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang Soekarno, tapi tentang kita. Kalau hari ini kamu merasa bingung arah hidup, lelah dengan keadaan, atau ingin punya pengaruh lebih besar, mungkin masalahnya bukan kurang bakat, bukan kurang koneksi, mungkin kita kurang memberi asupan pada pikiran. Karena seperti Soekarno, perubahan besar sering dimulai dari membaca dalam diam, bukan untuk pamer, tapi untuk tumbuh.